Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan salah satu jenis inhibitor enzim setelah inhibitor kompetitif, yaitu adalah inhibitor uncompetitive. Inhibitor uncompetitive ini tidak seperti inhibitor non-kompetitif ya, berbeda. Bedanya di mana? Nah, di sini misalkan kita punya enzim gitu ya. Nah, enzim, terus dia itu punya substrat. Nah, enzim dan substrat ini akan saling berikatan kan ya, membentuk kompleks enzim substrat. Nah, membentuk kompleks enzim substrat, yang mana nantinya akan terbentuk enzim plus produk. Nah, enzim plus produk, terus inhibitornya di mana? Nah, inhibitor uncompetitive itu dia mainnya di sini. Jadi ketika terbentuk kompleks enzim substrat, inhibitor akan masuk di bagian sini. Dia akan berikatan, misalkan aku bentuk seperti ini gitu ya. Nah, dia akan berikatan dengan kompleks enzim substrat. Sehingga nantinya akan membentuk yang namanya kompleks enzim substrat inhibitor. Gitu ya. Nah, kompleks enzim substrat inhibitor. Yang ini tadi enzim produk, yang ini tadi enzim substrat, ini inhibitor. Nah, yang ini enzim substrat inhibitor. Nah, kira-kira bagaimana pengaruhnya pada kinetika reaksi ya? Kinetika reaksi kalau dituliskan secara bersamaan ya, nanti enzim plus substrat akan membentuk kompleks enzim substrat, yang mana nanti akan membentuk enzim dan produk. Tapi di sini juga bisa terbentuk enzim substrat inhibitor gitu ya. Nah, begini, ini ditambah inhibitor, sehingga nanti akan terbentuk kompleks enzim substrat inhibitor. Di sini K1, K-1, di sini K3, K-3, di sini K2. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita kita tinjau, ada beberapa hukum yang akan kita gunakan atau beberapa persamaan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah konservasi enzim pasti ya. Nah, konservasi enzim, kalau teman-teman perhatikan, enzim total itu adalah total dari enzim substrat, dan enzim substrat inhibitor gitu ya. Karena nanti kalau misalkan mereka di total akan membentuk enzim total enzim atau enzim awal. Nah, konsentrasi N0 sama dengan konsentrasi E ditambah konsentrasi ES ditambah konsentrasi ESI. Nah, kalau kita tahu pada laju pembentukan produk di sini adalah K2 dikali ES, maka kita akan menyatakan ini nanti dalam bentuk ES. Ini laju pembentukan produk. Nah, berarti di sini adalah konsentrasi ES sama dengan konsentrasi N0 dikurangi konsentrasi E dikurangi konsentrasi enzim substrat inhibitor. Sini kita dapatkan persamaan 1. Nah, persamaan 2 kita akan meninjau bagaimana pembentukan ES ya. Kita akan meninjau bagaimana pembentukan ES. Namun sebelumnya ada asumsi yang perlu kita perhatikan. Laju pembentukan ES ya. Di sini kita pakai asumsi bukan asumsi steady state, tapi kita pakai asumsi rapid equilibrium. Ya, rapid equilibrium dengan K2 dan K3 serta kawan-kawan itu lebih kecil daripada K-1 ya, sehingga kita akan terfokus pada reaksi yang di sini. Nah, nanti akan kita pakai Km ya. Km ini apakah konstanta Michaelis-Menten atau konstanta disosiasi? Jadi kita anggap bahwa konstanta Michaelis-Menten itu memiliki nilai yang hampir sama dengan konstanta disosiasi gitu. Nah, Km kan tadi adalah K-1 per K1 sama dengan konsentrasi E
dikali konsentrasi S per konsentrasi ES. Nah, di sini kita perlu mengubah dia menjadi konsentrasi E ya sama dengan Km dikali konsentrasi ES per konsentrasi S ya. Ini kita jadikan sebagai persamaan 2. Kemudian yang ketiga, ketika kita tinjau laju pembentukan kompleks yang tadi ya, kompleks ESI. Di sini kita pakai kesetimbangan, asumsi kesetimbangan seperti biasa, equilibrium. Cuman memang kita tahu di sini ESI tidak akan membentuk produk ya. Nah, di sini akan muncul yang namanya konstanta inhibitor aksen. Kenapa kok aksen? Ini untuk membedakan dengan yang pertama tadi. Karena yang pertama maksudku yang inhibitor kompetitif, di mana inhibitor kompetitif kan sudah ada sendiri. Nah, ini kita bedakan gitu. Nah, ini K-3 per K3 itu sama dengan konsentrasi ES dikali konsentrasi I per konsentrasi ESI. Nah, di sini kita akan ubah dia menjadi konsentrasi ESI ya. Dinyatakan dalam bentuk konsentrasi ESI sama dengan konsentrasi ES dikali konsentrasi I per KI aksen. Kita dapatkan persamaan 3. Nah, di sini kita bisa menggabungkan ya 2 dan 3. Kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi adalah konsentrasi ES sama dengan konsentrasi N0 dikurangi konsentrasi E dikurangi konsentrasi ESI. Nah, ini sama dengan konsentrasi N0 dikurangi Km dikali konsentrasi ES per konsentrasi S dikurangi konsentrasi ES kali konsentrasi I per KI aksen. Nah, ini kita pindahkan dulu ya yang ES, yang ada ES ya ke ruas kiri. Konsentrasi ES ditambah Km kali konsentrasi ES per konsentrasi S ditambah konsentrasi ES dikali I per KI aksen sama dengan konsentrasi N0. Di sini konsentrasi S bisa kita keluarin ya. Nah, jadi 1 tambah Km per konsentrasi S ditambah konsentrasi I per KI aksen sama dengan konsentrasi N0. Nah, di sini tuh bisa kita jumlahkan dulu ya yang di dalam kurung. Sehingga nanti akan jadi KI aksen konsentrasi S ditambah Km KI aksen ya ditambah konsentrasi I dikali konsentrasi S per konsentrasi S dikali KI aksen sama dengan konsentrasi N0. Oke, ini bisa kita kembalikan lagi ya yang di dalam kurung ke ruas kanan. Jadi konsentrasi ES sama dengan konsentrasi N0 dikali konsentrasi S dikali KI aksen per KI aksen kali konsentrasi S ditambah Km kali konsentrasi KI aksen ditambah konsentrasi I dikali konsentrasi S. Ini yang KI aksen bisa kita keluarin ya sebenarnya, bisa kita coret. Nah, kemudian nanti yang bawah ini diberikan per KI aksen, sehingga nanti akan menjadi konsentrasi N0 dikali konsentrasi S per konsentrasi S ditambah Km ditambah konsentrasi S dikali konsentrasi I per KI aksen. Nah, ini untuk yang konsentrasi S yang bawah bisa kita kelompokin dulu gitu ya. Konsentrasi N0 dikali konsentrasi S per konsentrasi ini Km dulu aja. Km ditambah konsentrasi S ditambah konsentrasi S konsentrasi I
per KI aksen. Untuk konsentrasi S bisa aku keluarin ya, sehingga jadi konsentrasi N0 kali konsentrasi S per Km ditambah konsentrasi S kali 1 ditambah konsentrasi I per KI aksen. Nah, ini besaran ini itu bisa kita anggap dia sebagai alpha aksen ya. Di mana alpha aksen itu adalah indikator faktor inhibitor uncompetitive gitu aja ya. Nah, sehingga bisa kita persingkat penulisannya menjadi konsentrasi S sama dengan konsentrasi N0 kali konsentrasi S per Km ditambah konsentrasi S dikali alpha aksen. Nah, ini kita dapatkan ya untuk yang ES. Nah, maka nanti laju pembentukan produknya, laju pembentukan produk, nah kalau laju pembentukan produk itu berarti V sama dengan K2 dikali konsentrasi ES. Ini bisa kita tulis K2 kali konsentrasi N0 dikali konsentrasi S per Km ditambah konsentrasi S kali alpha aksen. Di sini kita bisa tuliskan Vmax itu adalah K2 dikali konsentrasi N0. Maka bisa kita tuliskan V itu adalah Vmax dikali konsentrasi S per Km ditambah konsentrasi S dikali alpha aksen. Untuk alpha aksen ini bisa aku pindah sih sebenarnya. Bisa aku ubah menjadi seperti ini. Vmax dibagi alpha aksen dikali konsentrasi S per Km per alpha aksen ditambah konsentrasi S. Tujuannya apa aku buat seperti ini? Karena ini nanti akan membantu kita menghubungkan dengan konsep ya, semacam konsep ini, konsep laju reaksi nantinya, seperti yang pada indikator kompetitif. Nah, di sini akan terbentuk yang namanya Km apparent dan V apparent ya, Vm apparent, dengan V sama dengan Vm apparent konsentrasi S per Km apparent ditambah konsentrasi S. Nah, ini adalah rumus untuk inhibitor uncompetitive. Nah, bagaimana pengaruhnya pada Vm dan Km? Kita harus meninjau pada Vm dan Km ya. Kita lihat di sini alpha aksen. Tadi alpha aksen adalah 1 plus konsentrasi I per KI aksen. Maka penjumlahan ini ya, alpha aksen itu pasti nilainya selalu lebih daripada 1 ya. Lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1. Jadi nanti pengaruhnya ya, pengaruh inhibitor uncompetitive, karena kita lihat bahwa ternyata Vm apparent itu adalah Vmax dibagi alpha aksen. Alpha aksen tadi jumlahnya bisa 1, bisa lebih dari 1. Maka pastinya nanti Vmax apparent ya, Vmax apparent akan lebih kecil daripada Vmax ya. Vmax apparent akan lebih kecil daripada Vmax. Hal ini disebabkan karena apa? Pengaruh inhibitor uncompetitive nanti akan berpengaruh kepada Vmax ini tadi. Dia akan menurunkan kerja dari Vmax, menurunkan laju pembentukan produk ya, laju pembentukan produk, sehingga pada grafik nantinya si Vmax-nya akan lebih rendah. Nah, itu bagaimana kita lihat setelah ini. Kemudian
Untuk Kmax, Km apparent gitu ya. Nah, karena kita lihat di sini Km apparent ini adalah Km dibagi alpha aksen gitu. Karena dibagi alpha aksen, sedangkan alpha aksen juga nilainya antara 1 dan di atasnya, maka bisa kita bilang Km apparent ini lebih kecil daripada Km aslinya gitu. Nah, apakah dia bisa ditambah dengan konsentrasi gitu sehingga bisa dihasilkan laju yang sama dengan tanpa inhibitor? Nah, sayang tidak bisa ya. Jadi penambahan konsentrasi substrat itu tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi pembentukan tidak mempengaruhi laju produk sehingga nantinya kalau kita tambahkan konsentrasi S pun dia tidak akan kecepatannya menyaingi sama dengan laju reaksi tanpa inhibitor. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada kompetisi ya. Tidak ada kompetisi antara substrat dengan inhibitor gitu. Inhibitor baru berpasangan setelah enzim terpasang dengan substrat. Nah, langsung berpasangan seperti ini. Sehingga kompleks enzim substrat ini akan terbagi dua. Terbentuk sebagai kompleks ESI, juga bisa saja terbentuk produk gitu. Sehingga nanti laju pembentukan produk akan lebih rendah. Nah, begitu. Lalu bagaimana pada grafiknya? Pada grafik nanti, kalau misalkan pada grafik no inhibitor, nah, kalau no inhibitor kan kita punyanya seperti ini ya. Nah, yang mana ini nanti adalah Vmax. Kemudian yang ini adalah misalkan mana ya? Misalkan sini gitu, sekitaran sini. Ini adalah KM gitu ya. Nah, misalkan itu adalah KM, maka pada kasus ini no inhibitor. Nah, kalau kasusnya dengan inhibitor nanti bagaimana? Kalau dengan inhibitor, laju ininya akan mengalami penurunan ya. Mungkin starting pointnya sama, tapi nanti ininya bakalan turun. Nah, ini inhibitor uncompetitive ya, inhibitor uncompetitive. Akhirnya gimana? Akhirnya ini tadi Vm apparent ya, Vm apparent. Kemudian di sini nanti ini baru Km apparentnya. Nah, seperti itu. Gambarnya pada grafik seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan kita plot akan bagaimana? Nah, kalau kita plot pakai Landauer ya, itu nanti ininya kan oke, yang ini mungkin seperti ini ya untuk yang no inhibitor ya. Untuk yang no inhibitor di mana nanti akan kalau kita teruskan di sini akan terbentuk min 1 per km gitu ya. Nah, maka nanti pada inhibitor uncompetitive dia akan lebih rendah lagi nanti. Nah, slope-nya juga akan bukan slope ya, ininya juga akan naik Vm-nya. Kalau ini adalah 1 per Vm, kalau ini adalah 1 per Vm apparent. Nah, yang ini adalah minus 1 per Km apparent. Jadi Km dan Vm-nya akan turun, sehingga efeknya akan seperti ini. Ini inhibitor uncompetitive. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita plot untuk reciprocalnya ya? Kalau untuk reciprocalnya nanti sebenarnya sama. Ini asalnya dari rumus kinetika ini ya. Dari kinetika ini, yang ini nanti bisa kita otak-atik gitu. Sehingga nanti akan terbentuk bagaimana ini berarti nanti. 1 per V. Nah, kita buka dulu ini
Nah, 1 per V0 sama dengan Km per Pm ya, tapi dikalikan dengan alfa ini tadi, alfa aksen ya. Oh enggak dikali dengan alfa aksen, jadi langsung ini. Nah, ini yang kompetitif. Oh. Ini kemudian tadi 1 per konsentrasi substrat ya, ditambah dengan super Vn dikali alfa aksen. Alfa aksennya tadi sama dengan itu tadi ya, alfa aksennya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk plottingannya. Nah, begitu. Jadi sebenarnya secara garis besar sih plottingannya sama dengan yang inhibitor kompetitif, sama dengan yang sebelumnya, karena kita pakai pendekatan yang sama ya, yaitu pendekatan Lineweaver bird plot, sehingga tidak ada beda dengan yang awal-awal. Cuman hanya saja memang ada sedikit beda di sini. Ini oh ya, ini untuk sumbu X-nya adalah konsentrasi per konsentrasi S, yang ini adalah per konsentrasi per V. 1 per V. Nah, jadi mungkin itu penjelasan terkait dengan inhibitor uncompetitive. Di sini kita bisa menemukan laju pembentukan produknya, kemudian bagaimana pengaruh inhibitor ini, terus untuk plottingnya sendiri bagaimana. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan inhibitor uncompetitive. Karena nanti setelah ini kita akan lanjutkan dengan mixed inhibitor atau inhibitor campuran.